Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih ngerasain momen kayak gini? Tiap hari buka HP, nungguin chat yang nggak kunjung masuk. Scroll galeri, liatin story dia yang udah lama, baca ulang chat lama cuma buat ngerasa, masih ada nggak sih gue di pikirannya? Kalau iya tenang aja kamu nggak sendiri. Banyak banget orang di luar sana, cewek cowok, yang lagi ngerasain hal serupa. Dulu dia perhatian banget, sekarang bales chat aja kayak nyicil. Kok gue terus yang mulai ngobrol ya? Kok rasanya makin hari makin jauh? Nah, kalau kamu pernah nanya hal-hal itu ke diri sendiri, ini bukan cuma soal baper. Ini tentang koneksi yang pelan-pelan memudar, tapi nggak ada yang ngajarin kita gimana cara ngadepinnya. Hari ini kita bakal bahas tuntas, kenapa bisa kayak gitu, maknanya apa, dan yang paling penting, gimana cara bangkitnya. Tapi sebelum masuk lebih dalam, kalau konten kayak gini ngerasa relate banget sama hidup kamu, jangan lupa dukung channel ini. Karena tiap kali kamu support, kamu juga bantu ribuan orang lain yang lagi ngerasain hal yang sama, yang cuma butuh satu hal, ditemenin, dimengerti, dan dikasih arah. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kita lanjut ya. Jadi gini, kalau dalam hubungan, kamu terus yang ngechat duluan, terus yang cari topik, terus yang ngerangkai obrolan biar nggak awkward. Itu bukan kebetulan. Bukan juga karena dia pelupa. Atau emang orangnya gitu aja. Enggak, bro sis. Itu tandanya ada sesuatu yang berubah. Ketika dia udah nggak nelpon, nggak nanya kabar, makin lama makin menghilang dalam diam, itu bukan ketidaksengajaan. Itu pilihan. Karena, percayalah, orang tuh nggak akan lupa sama sesuatu yang dia anggap penting. Nggak akan cuek sama yang dia sayangin. Kamu harus berhenti ngeyakinin diri sendiri. Mungkin dia lagi sibuk aja. Lagi banyak pikiran kali. Mungkin butuh waktu sendiri. Nggak gitu caranya. Karena faktanya, nggak ada orang yang terlalu sibuk buat hal yang dia prioritaskan. Hidup boleh berisik, tapi rasa sayang tuh nggak bakal tiba-tiba jadi bisu. Kalau seseorang emang pengen tetap terhubung, dia bakal cari cara, bukan cari alasan. Jadi pas dia diam, itu bukan noise latar belakang. Itu headline besar yang kamu harus mulai baca dengan sadar. Diam itu bukan kekosongan, bukan netral, apalagi nggak berarti. Diam itu pesan. Dan bukan cuma sekadar pesan, tapi pesan yang super spesifik. Tiap chat yang nggak dibales, tiap telepon yang diabaikan, tiap kali dia nge-like postingan tapi ngelewatin chat kamu, itu diam yang lagi ngomong langsung ke kamu. Bukan pakai kata-kata, tapi lewat tindakan. Dan tahu sendiri kan, tindakan itu lebih jujur daripada omongan. Pas dia mulai nggak bales, itu bukan karena dia tiba-tiba lupa cara komunikasi. Pas tone-nya berubah, dari hangat jadi dingin, dari emot love jadi cuman oke. Bukan karena dia kehabisan kata, tapi karena dia udah nggak ngerasa pengen ngomong. Dia udah nggak ngerasa perlu terhubung secara emosional, karena emosinya udah mulai narik diri. Diam yang kayak gini tuh bukan diam-diam manja. Ini diam yang disengaja. Ini adalah bentuk paling murni dari, gua udah nggak di sini lagi secara perasaan. Dan makin lama kamu pura-pura nggak lihat, makin dalam kamu masuk ke jerat itu. Makin kamu yakinin diri, kalau gua sabar dikit lagi, mungkin dia balik. Makin kamu ngerelain harga diri kamu buat ditaruh di tangan orang yang bahkan nggak sadar kalau dia lagi megang itu. Kamu mulai bikin alasan buat dia. Dia lagi capek, dia stres dengan kerjaannya, dia butuh waktu. Kamu kasih dia semua benefit of the doubt karena jujur aja, ngakunya sih sabar, tapi sebenarnya kamu takut banget sama kenyataan. Padahal dalam hati kamu tahu, setiap kali kirim chat dan nggak dibales, setiap kali kamu reach out tapi disambut hening, rasa ngilu di perut kamu tuh bukan drama. Itu intuisi kamu yang lagi teriak, sadar woi. Dan kalau kamu terus tutup telinga dari sinyal itu, kamu bakal terus kejebak di loop yang sama. Kamu ngasih lebih, dia ngasih makin dikit. Kamu terus buktiin loyalitas ke orang yang udah nggak minta dibuktiin lagi. Kamu nyerahin kendali hidup kamu ke orang yang bahkan nggak sadar kalau dia lagi megang orang yang tulus. Tapi ini bukan soal nyalahin siapa-siapa ya. Ini soal sadar. Sadar bahwa kamu udah terlalu lama berdiri di kabut penyangkalan perasaan. Sekarang waktunya keluar, lihat kenyataan dengan mata yang lebih jernih. Karena kalau seseorang masih peduli, kamu pasti ngerasa. Tapi kalau dia udah nggak peduli, nah itu juga kamu pasti ngerasa. Bedanya, yang satu ngasih kamu tenang, yang satu ngasih kamu luka. Yang satu bilang, kamu berarti,
Yang satu ngajarin kamu kalau kamu udah nggak punya tempat di situ. Dan diam itu bukan kejam, diam itu jelas. Sesimpel itu. Gimana? Pernah ngalamin yang kayak gini? Nah lanjut. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus pura-pura nggak lihat kenyataan? Atau mulai nerima apa adanya dan ambil lagi kendali hidup kamu? Setiap kali kamu bilang ke diri sendiri, dia cuma lagi sibuk kok. Itu bukan kamu lagi ngasih dia pengertian, itu kamu lagi ngelawan suara hati sendiri. Suara kecil di dalam diri kamu yang udah lama ngasih sinyal. Ada yang nggak beres nih. Dan tahu nggak, suara itu bukan ngasal. Itu intuisi kamu, alarm emosional kamu yang nggak pernah salah arah. Tiap kali kamu cuekin, kamu bukan lagi jadi orang sabar, kamu lagi ninggalin diri sendiri. Kita harus jujur, orang pasti nyempetin waktu buat hal yang mereka peduliin. Nggak ada tuh ceritanya orang lupa sama yang dia beneran sayang. Tapi kamu malah terus bikin alasan buat dia. Dia lagi stres kerja. Nanti juga balik kok kalau udah tenang, pasti dia inget lagi sama koneksi kita. Tapi dalam hati, kamu udah tahu jawabannya. Kamu ngerasain dari sikapnya yang makin dingin, dari diamnya yang makin panjang, dari cara dia nyebut nama kamu yang udah nggak sehangat dulu, tapi kamu masih milih ngadep ke arah lain. Karena ya, ngelihat kebenaran itu rasanya lebih nyakitin daripada terus hidup dalam harapan palsu yang kamu bikin sendiri. Masalahnya, makin lama kamu hidup di fantasi itu, makin kamu kebentuk masuk ke dalam lingkaran setan penyangkalan. Awalnya sih kayak, besok dia pasti ngechat. Lama-lama jadi racun kayak, kalau gue kasih perhatian lebih, dia pasti balik. Kamu makin ngegas, makin berusaha lucu, sabar, perhatian, ngasih versi terbaik dari diri kamu, berharap dia inget rasanya dulu. Padahal kenyataannya, dia udah cabut secara emosional. Yang tersisa tinggal kamu, yang makin capek tapi masih ngegenggam kuat. Kamu jadi kayak lagi dagangin nilai diri sendiri, kayak bilang, please, lihat dong gue ini masih layak diperhatiin. Tapi cinta tuh bukan lelang, bukan negosiasi. Nilai kamu bukan sesuatu yang harus terus-menerus dibuktiin ke orang yang bahkan udah nggak peduli buat ngeliat. Setiap kali kamu nunggu dia berubah, nunggu dia ngechat duluan, nunggu dia balik, itu bukan kamu lagi berharap. Itu kamu lagi ngorbanin ketenangan kamu sendiri. Kamu lagi buang-buang energi buat orang yang udah nggak invest balik ke kamu. Dan pelan-pelan, kamu mulai kehilangan diri sendiri. Percaya diri kamu memudar, kepala kamu isinya gimana kalau gitu aja terus yang nggak kelar-kelar. Dan kamu malah mikir kekacauan ini tuh cinta, padahal itu jauh banget dari cinta. Itu bukan cinta cuy, itu kelaparan emosional. Itu kamu ninggalin diri kamu sendiri, mentah-mentah. Cinta yang nyata nggak bikin kamu lari-larian. Nggak bikin kamu ngerasa nggak kelihatan. Nggak bikin kamu harus ngemis pengakuan tiap hari. Cinta yang bener tuh mutual, sama-sama ngasih, sama-sama nyambung, sama-sama angkat satu sama lain. Tapi kalau cuma kamu doang yang terus jaga api hubungan ini, jujur aja, apinya udah mati. Kamu bukan lagi di hubungan, kamu lagi duduk di ruang tunggu, nungguin orang yang udah nutup pintunya rapat-rapat. Dan semakin kamu nyari-nyari alasan buat sikap dia yang datar, semakin lama kamu sendirian di ruang itu, ngegenggam sesuatu yang udah nggak ada. Tapi tahu nggak kapan titik baliknya? Saat kamu berhenti nyari alasan. Di situ healingnya mulai. Di situ kamu ambil alih lagi kendali hidup kamu. Karena intinya gini, kamu tuh pantas dapetin seseorang yang nggak bikin kamu nebak-nebak perasaannya. Yang hadir tanpa diminta. Yang usaha tanpa harus dipaksa. Yang ngasih tenang, bukan bikin kepala kamu kayak medan perang. Setuju nggak? Atau kamu lagi ngerasain yang kayak gitu juga sekarang? Cinta tuh harus dua arah bro sis. Kalau cuma satu yang ngasih, itu bukan cinta. Itu cuman ilusi yang lo pertahankan sendirian. Maaf, itu cuman ilusi yang kita pertahankan sendirian. Karena cinta sejatinya nggak ribet, nggak perlu strategi, apalagi drama penuh tebak-tebakan kayak lagi main teka-teki silang tengah malam. Cinta yang bener itu ya muncul terus, konsisten. Nggak cuma nongol pas lagi mood doang, nggak cuma manis pas lagi seneng doang, tapi hadir terus, ikut ngerasain susah senengnya bareng-bareng. Cinta itu yang merhatiin, yang ngecek kabar bukan karena diminta, yang nunjukin rasa sayang tanpa harus dikodein dulu. Tapi kalau kamu malah sering yang ngira-ngira, ini dia slow respon karena sibuk atau karena udah males, atau gue kepedean gak ya ngechat terus. Itu bukan cinta, itu kecemasan. Dan cinta tuh gak seharusnya bikin kamu anxious, overthinking, apalagi bikin kamu ngerasa kayak beban.
Cinta yang tulus nggak bikin kamu ngeraguin posisi kamu di hidup seseorang. Cinta itu jelas. Nggak perlu kamu rebutin tiap hari buat buktiin. Nggak perlu kamu rawat sendirian kayak tanaman kaktus yang ditaruh di pojokan. Cinta itu kayak napas. Kalau hidup, yang ngalir dari dua arah. Tapi kalau kamu doang yang terus usaha, kamu doang yang ngejar, kamu doang yang nyambungin koneksi, sorry to say, itu bukan cinta. Itu keterikatan emosional doang. Dan keterikatan tanpa timbal balik nggak bakal bikin kamu bahagia, apalagi tenang. Tanya deh ke diri sendiri. Dia bikin aku ngerasa aman nggak sih? Dihargain? Dilihat beneran sebagai seseorang yang penting? Soalnya kalau seseorang beneran ngehargain kamu, itu bakal kerasa. Bukan cuma dari omongan manis, tapi dari tindakannya juga. Dari hal-hal kecil yang diingat. Dari dia yang nyempetin waktu bukan karena ada waktu luang, tapi karena kamu memang penting. Bukan cuma saat lagi gampang, tapi juga pas situasi lagi ribet. Tapi kalau kamu malah ngerasa kayak jalan di atas pecahan telur, mikir, aduh, chat gue ganggu nggak ya? Atau dia bakal bales nggak ya? Dan kamu malah ngerasa kayak beban ketimbang prioritas. Itu bukan kamu yang over, itu emang usahanya dia yang minim. Kamu tuh nggak salah karena pengen konsistensi. Nggak lebay karena butuh kedekatan. Nggak needy karena pengen ngerasa disambungin secara emosional. Itu kebutuhan manusiawi, cuy. Dan kalau ada hubungan yang bikin kamu ngerasa salah karena hal-hal itu, ya hubungan itu yang nggak layak buat kamu. Cinta yang sehat nggak bikin kamu bertanya-tanya terus. Nggak bikin kamu bingung. Gue cukup penting nggak sih buat dia? Nggak bikin kamu berasa kayak bisa ditinggal kapan aja tanpa penjelasan. Karena kalau seseorang udah mulai fade out secara emosional, itu kerasa loh. Dari chat yang makin lama dibales, dari obrolan yang makin hambar, dari energi yang dulu nyala, sekarang cuma sisa abu. Dan nggak apa-apa kok buat ngeh itu semua. Bahkan penting banget. Karena makin kamu pura-pura nggak lihat, makin kamu kejebak di hubungan yang sebenarnya udah kosong. Kamu bukan cadangan, kamu bukan plan B. Kamu juga bukan orang yang harus duduk di bangku tunggu sambil berharap namamu dipanggil lagi. Kamu tuh layak dicintai secara terang-terangan, tiap hari. Bukan karena kamu minta, tapi karena orang yang tepat nggak akan pernah bikin kamu ngeraguin rasa mereka. Jadi kalau energinya udah beda, percayalah. Kalau effortnya udah hilang, ya terimalah. Karena kenyataan yang pahit lebih sehat daripada harapan palsu yang manis tapi ngerusak pelan-pelan. Kamu layak buat bahagia beneran. Setuju? Nah lanjut, kalau dulu dia pernah bikin kamu ngerasa dipilih, tapi sekarang malah kayak cuma ditoleransi, itu tandanya udah bukan cinta lagi. Tapi bukan berarti kamu nggak layak dicintai ya. Justru ini nunjukin kamu lagi tumbuh. Kamu makin sadar, kayaknya ini udah nggak cocok lagi deh. Kamu lagi belajar ngebedain mana cinta beneran, mana yang cuma nostalgia. Dan percayalah, pas cinta yang sesungguhnya datang lagi nanti, kamu udah tahu value kamu di mana. Kamu nggak bakal mau nerima cinta yang setengah-setengah lagi. Tapi kenapa kamu masih balik-balik terus? Masih ngejar dia, bukan karena dia masih ngasih cinta kayak dulu. Bukan juga karena sekarang hubungannya makin sehat. Kamu balik karena kamu ngejar kenangan. Kamu lagi lari ke versi dia yang dulu. Yang dulu ngelihat kamu kayak dunia dia. Yang dulu senyum tiap dapat chat dari kamu. Yang ketawa denger jokes receh kamu. Yang dulu rajin banget ngirimin selamat pagi. Bahkan sebelum dia sikat gigi. Itu versi dia yang masih kamu pegang erat. Bukan versi dia yang sekarang. Kamu jatuh cinta bukan sama orang yang ada di depan kamu hari ini, tapi sama bayangan dia yang udah lama hilang. Versi dia yang dulu itu bikin kamu ngerasa dilihat, dihargai, dan penting. Koneksi awal itu kerasa nyata banget, sampai kamu percaya, akhirnya gue nemu orang yang bisa gue percaya. Jadi wajar dong kalau kamu pengen balik ke situasi itu. Kamu mikir, mungkin kalau gue lebih sabar, lebih ngerti, lebih banyak ngalah, dia bakal balik jadi dirinya yang dulu. Tapi masalahnya, orang tuh bisa berubah. Dan kadang, mereka pergi secara emosional jauh sebelum mereka cabut beneran. Badannya mungkin masih di sana. Dia masih bales chat sesekali, masih share meme random, masih kasih secuil perhatian buat bikin kamu terus berharap. Tapi hatinya udah melayang entah kemana. Bukan cabut dalam drama, tapi hilang perlahan. Dari satu chat yang nggak dibales, satu respon yang garing, sampai akhirnya kamu sadar. Loh, ini gue ngobrol sama orang yang sama, tapi rasanya kayak ngobrol sama orang asing. Dan kamu sadar, kamu ngerasain perubahannya. Tapi bukannya mundur, kamu malah gaspol. Kamu yakinin diri.
Ini cuma fase. Ini bisa gue perbaiki. Cinta kita pasti masih ada, cuma lagi ketutupan masalah aja. Tapi makin kamu maksa hidupin masa lalu, makin kamu capek di masa sekarang. Kamu ngasih energi terus ke orang yang udah nggak invest lagi ke kamu. Dan yang lebih parah, kamu mulai percaya kalau hubungan kayak gini emang yang kamu pantas dapetin. Ini yang bahaya. Kamu mulai nyamain antara usaha dan harga diri. Kamu kira kalau kamu makin keras usaha, kamu bakal layak dicintai kayak dulu. Padahal yang kamu kejar tuh bukan cuman orang yang udah berubah, tapi kamu juga pelan-pelan berubah demi ngejar dia. Kamu mulai ninggalin kebutuhan kamu sendiri, damai kamu sendiri, standar kamu sendiri. Semua demi bikin dia nggak makin jauh. Padahal yang kamu perlu sadarin, dan wajib banget kamu sadarin adalah ngejar kenangan seseorang itu jalan tercepat buat kehilangan diri sendiri. Makin kamu genggam masa lalu, makin kamu lupain siapa diri kamu sebenarnya. Makin kamu fokus ke versi dia yang dulu, makin masa depan kamu kabur pelan-pelan. Kamu nggak bisa tumbuh sambil terus nyangkut sama orang yang pelan-pelan ngecilin tempat buat kamu. Dan ini bukan soal nyalahin siapa-siapa. Ini soal jujur sama realita. Bisa jadi dia sendiri nggak sadar kalau dia udah berubah. Bisa jadi dia nggak maksud nyakitin kamu, tapi diamnya, sikapnya itu udah bikin luka. Dan sekarang, tugas kamu, bukan dia, buat narik garis batas. Bukan buat balas dendam, tapi buat nyelamatin diri sendiri. Berhenti loyal ke versi dia yang udah nggak ada. Begitu kamu sadar ini semua, hidupmu berubah. Kamu berhenti ngemis perhatian. Kamu nggak lagi mantengin HP tiap jam. Nggak lagi mikir, coba tadi gua ngomongnya beda. Tapi kamu mulai ingat siapa kamu sebelum kamu potong-potong diri sendiri cuma biar dia tetap mau. Kamu mulai ingat harga diri kamu. Dan justru dari situlah jalan keluar kamu. Self-respect adalah pintu satu-satunya. Gimana? Pernah ngerasain hal kayak gini juga? Nah, lanjut. Kalau kamu ada di hubungan yang berat sebelah, yang effortnya cuman kamu doang, yang peduli cuman kamu, yang terus usaha juga kamu, cuman ada satu jalan keluar yang bikin hati kamu damai. Dan jalan itu tuh bukan dengan makin sering ngechat, makin banyak minta maaf, atau makin ngoyo biar dia sadar. Bukan juga dengan jadi orang yang kelewat sabar sampai kebutuhan diri sendiri jadi nggak penting. Bahkan jangan ngarepin penutupan manis deh. Karena kemungkinan besar dia nggak bakal ngasih itu. Jalan keluarnya, yaitu harga diri. Self-respect itu bukan sekadar kata-kata keren buat caption. Bukan juga cuma jargon yang sering dipakai cowok-cowok maskulin. Atau cuma jargon yang sering dipakai cewek yang anggun dan tahu nilainya sebagai wanita. Ini soal satu hal penting, yang bikin kamu nggak hilang arah demi nyelamatin hubungan yang udah tinggal nama. Ini kekuatan yang tiap hari ngingetin kamu, gue juga penting. Perasaan gue valid. Waktu dan energi gue berharga. Pas kamu mulai hormatin diri sendiri, kamu stop ngejar orang yang bahkan nggak peduli kalau kamu hilang. Kamu stop ngasih hati ke orang yang cuma nongol kalau lagi butuh aja. Dan yang paling penting, kamu stop ngukur harga diri kamu dari cara orang lain mandang kamu. Dan nih, titik baliknya tuh muncul pas kamu berhenti maksain dia buat stay, buat bales chat, buat inget kamu. Di saat kamu berhenti maksa, kamu mulai ngambil balik power yang dulu kamu kasih gitu aja. Rasa percaya diri yang hilang gara-gara mikir terus kenapa dia berubah. Kamu mulai bangun lagi. Ketentraman yang kamu tukar demi ketidakpastian, sekarang kamu raih balik pelan-pelan, satu batasan demi batasan. Pas kamu berhenti jadi orang pertama yang ngechat cuma biar kerasa dianggap, di situ kamu mulai sadar. Gue juga layak buat diperjuangin. Kamu udah bukan lagi sosok yang nurunin standar demi bisa ditoleransi. Kamu berubah jadi orang yang mulai ninggiin ekspektasi karena kamu sadar, gue pantas dapet yang lebih. Dan percaya deh, begitu kamu masuk ke mindset ini, semuanya berubah. Bukan langsung sih, bukan gampang juga tapi total. Kamu nggak lagi begadang mikirin seseorang yang tidur aja tenang-tenang. Kamu nggak ngerasa bersalah karena pengen cinta yang dibales setimpal. Kamu mulai ngerasa kuat, berdiri di atas pondasi yang kamu bangun sendiri. Dan kamu nggak mau lagi tukar itu semua demi kasih sayang yang setengah-setengah. Beban di dada yang selama ini bikin kamu ngerasa nggak cukup, ngerasa terlalu ini itu, ngerasa selalu salah, itu mulai pelan-pelan pergi. Bukan karena dia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Harga diri itu bukan soal ninggalin orang karena marah, tapi karena kamu akhirnya inget siapa diri kamu sebenarnya. Kamu bukan cadangan, bukan sandaran darurat, bukan pengisi kekosongan, kamu standar. Dan walau awalnya sepi,
walau ada sakitnya. Tapi percaya, sakit ninggalin itu nggak sebanding sama sakitnya bertahan di tempat yang nggak hargain kamu. Setelah semua sunyi, setelah narik diri, setelah rasa ragu itu reda, kamu bakal nemuin ketenangan yang baru. Yang cuma bisa kamu dapetin pas kamu nggak lagi ngemis buat dicintai. Karena satu-satunya orang yang paling butuh perhatian, kesetiaan, dan effort dari kamu, ya kamu sendiri. Pas kamu mulai kasih semua yang selama ini kamu harapin dari dia, kayak validasi, effort, konsistensi, kamu udah nggak butuh siapa-siapa buat nentuin nilai kamu. Kamu berhenti ngarep remah-remah dan mulai nyiapin meja makan yang pantas buat versi terbaik dari diri kamu. Dan lama-lama kamu bakal nyadar, harga diri itu nggak pernah ngejar-ngejar, nggak pernah merengek, nggak pernah diam-diam nunggu seseorang akhirnya sadar akan nilainya. Dia jalan pergi, bukan karena dendam, tapi karena udah tahu bedanya cinta sama kelaparan emosional. Jadi sekarang coba tanya ke diri sendiri. Kamu masih mau terus berusaha keras buat orang yang bahkan nggak berusaha sedikit pun buat pertahanin kamu? Atau kamu udah siap buat bilang, cukup, gue layak buat lebih, buat diri kamu sendiri? Karena begitu kamu jawab, iya, itulah momen di mana hidup kamu yang sebenarnya mulai. Saatnya kamu berhenti bertahan di cinta yang nyakitin dan mulai hidup di cinta yang sehat. Pilihan kamu sekarang ada dua. Terus ngejar hening sambil nanya, kenapa gue selalu sakit? Atau mulai ninggalin mereka yang nggak bisa lihat nilaimu dan mulai sembuh. Pilihan pertama bakal bikin kamu stuck. Pilihan kedua ngebebasin kamu. Nggak ada yang bakal datang nyelamatin kamu dari jaraknya dia. Nggak bakal ada teks ajaib yang tiba-tiba ngebuat semuanya masuk akal. Karena semuanya udah masuk akal, dia udah nggak peduli kayak dulu. Dan itu udah cukup jadi closure. Kamu nggak perlu dipilih buat jadi berharga. Kamu nggak perlu diperhatiin buat jadi layak. Makin kamu nunggu seseorang ngasih yang kamu pantas dapat, makin kamu nyia-nyiain waktu yang seharusnya bisa dipakai buat jadi versi terbaik dari dirimu. Kalau kata-kata ini bikin kamu terdiam, bikin kamu ngerasa, anjir bener juga ya, langsung tulis di kolom komentar, aku bangkit. Biar gue tahu kamu nggak cuma nonton, tapi beneran bangun. Dan kalau kamu mau terus dapat obrolan kayak gini, yang nggak pakai pemanis, yang to the point, yang bikin kamu tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, klik tombol subscribe. Dan guys, kita bakal lanjut ngobrol di video berikutnya. Makasih udah dengerin sampai habis ya. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.